Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Latifah. Kali ini kita akan belajar IPA dengan materi bab 1 tubuhku. Nah, pada kesempatan kemarin kita telah belajar tentang bagian-bagian anggota tubuh beserta kegunaannya. Kemudian panca indera beserta kegunaannya. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu yang pertama membahas tentang merawat bagian tubuh. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang tubuhku istimewa. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, yuk kita membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang merawat bagian tubuh. Nah, mengapa sih kita itu harus merawat anggota tubuh kita? Kira-kira ada yang tahukah mengapa? Jawabannya yang pertama yaitu agar tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua, agar tubuh kita menjadi bersih dan wangi. Dan yang ketiga yaitu agar tubuh menjadi kuat. Jadi manfaat kita merawat anggota tubuh yaitu ada 3 hal tersebut. Agar tubuh menjadi sehat, bersih dan wangi, beserta kuat juga. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melanjutkan bagaimana cara merawat anggota tubuh kita. Yang pertama, kita bisa dengan cara mandi. Cara merawat anggota tubuh yang kedua yaitu dengan keramas. Yang ketiga, menggosok gigi. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima yaitu mencuci tangan dan kaki. Nah, pada pembelajaran nanti kita akan membahas satu persatu cara merawat anggota tubuh. Mandi, keramas, menggosok gigi, memotong kuku, dan mencuci tangan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu cara merawat anggota tubuh dengan cara mandi. Tentunya kalian dalam sehari pasti mandi semuanya, kecuali kalau kalian sedang sakit. Nah, kira-kira dalam sehari itu kita dianjurkan mandi berapa kali? Oke, minimal dalam sehari kita itu mandinya 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Kemudian, alat apa yang kita gunakan? Yaitu menggunakan sabun wangi dan air yang bersih. Itu ya. Setelah kita mandi, badan kita menjadi segar kembali dan kita semangat lagi untuk beraktivitas. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan cara keramas. Cara merawat anggota tubuh yang kedua yaitu dengan keramas. Tentunya kalian sudah tahu kira-kira kalau ketika keramas, anggota tubuh apakah yang dirawat? Iya, benar. Dengan cara keramas itu kita merawat rambut. Mengapa kita harus merawat rambut dengan cara keramas? Agar rambut kita itu tetap sehat, kuat, dan wangi. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk keramas yaitu sampo dan air yang bersih. Selanjutnya, yang ketiga, cara merawat anggota tubuh dengan cara menggosok gigi. Nah, menggosok gigi itu merupakan cara kita untuk merawat anggota tubuh berupa gigi. Nah, dengan cara menggosok gigi, gigi kita menjadi bersih, menjadi kuat, tidak bau, gitu ya. Kemudian kita juga dianjurkan ketika menggosok gigi itu
sesudah makan, dan sebelum tidur. Selanjutnya, alat apakah yang digunakan untuk mandi itu, untuk menggosok gigi itu? Benar, yaitu dengan sikat gigi dan pasta gigi. Yang keempat, cara merawat anggota tubuh yang keempat yaitu memotong kuku. Nah, kalian kalau kukunya sudah panjang-panjang, dipotong, jangan sampai kalian panjangkan sepanjang-panjangnya, itu nanti akan berakibat mendatangkan kuman di kuku kalian. Kalian makan, kuku kalian kotor, masuk ke dalam tubuh, dan akhirnya menjadi penyakit gitu ya. Jadi potonglah kuku tangan dan kuku kaki kalian. Nah, sesuai ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah yang diajarkan itu kita disunahkan untuk memotong kuku setiap hari Kamis ataupun Jumat. Boleh hari Kamis, boleh hari Jumat. Oke. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk memotong kuku seperti ini. Namanya adalah pemotong kuku. Cadat kuku. Memotong kuku. Nah, kemudian apa sih manfaatnya kita memotong kuku itu? Agar terlihat rapi dan bersih dari kuman. Jadi ketika kita memotong kuku kita kelihatan rapi, bersih, terhindar dari kuman. Yang kelima yaitu dengan cara mencuci tangan dan kaki. Mencuci tangan, mencuci kaki. Oke. Sebaiknya setelah kalian keluar dari rumah, setelah bepergian, setelah bermain, kalian dianjurkan untuk cuci tangan, mencuci kaki agar kuman yang menempel di kita itu hilang. Gitu ya. Apalagi ketika kalian habis bermain bola dan sebagainya. Itu silahkan kalian cuci tangan, cuci kaki yang bersih. Kita lanjutkan materi berikutnya. Yang kedua, pembahasan kita yaitu tentang tubuhku istimewa. Lihatlah, saking istimewanya, kita harus benar-benar merawat dan menjaga tubuh kita. Allah itu memberikan tubuh kepada kita yang lengkap, maka dari itu sewajibnya kita harus menjaga dan merawatnya. Oke, bagian tubuh yang ditutupi pakaian itu tidak boleh dilihat ataupun disentuh orang lain. Selanjutnya, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Boleh disentuh oleh orang lain, yaitu oleh orang tua kita ataupun dokter yang memeriksa kita. Itu karena ketika urgent ataupun lagi darurat. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar, kemudian ada gambar anak, kemudian di situ ada anggota tubuh yang dilingkari merah. Itulah anggota tubuh yang tidak boleh disentuh ataupun dilukai, disakiti oleh orang lain. Yang pertama yaitu mulut. Yang kedua, dada. Yang ketiga, alat kelamin. Dan yang keempat yaitu pantat. Nah, ini 4 anggota tubuh ini jangan sampai disentuh ataupun disakiti oleh orang lain. Nah, jika kalian mengalami hal itu, kamu harus berani, harus tegas mengatakan tidak ataupun jangan disentuh. Gitu ya. Jadi kalian harus berani mengatakan hal semacam itu supaya kita
terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian, tips agar terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan. Yang pertama, kalian bisa dengan cara menghindari melewati tempat sepi dan gelap tanpa dampingan orang dewasa. Jadi kalau ketika kalian pergi ke tempat yang gelap, yang sepi, jangan sampai sendirian. Harus ada pendampingan dari orang tua maupun kakak kalian atau bibi kalian. Oke, yang kedua yaitu bisa dengan cara berhati-hati dengan orang yang belum dikenal. Oke, kadang-kadang orang yang belum kenal dengan kita, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kalian harus berhati-hati. Yang ketiga, bepergian ditemani oleh orang dewasa. Ya, bepergian kemanapun, ke pasar, ke mall, ke kebun binatang, ke taman, kalian harus bersama orang dewasa. Yang keempat, bercerita tentang pengalaman sehari-hari kepada orang tua. Bercerita entah itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Kalian ceritakan kepada orang tua kalian. Yang kelima, berani berkata tidak dan jangan kepada orang yang akan menyakiti tubuh dan perasaan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa tips yang kalian bisa terapkan ya. Kemudian setelah kita membahas tentang cara merawat anggota tubuh, kemudian tubuhku istimewa, kali ini tugas kalian yaitu mengerjakan latihan ulangan bab 1, bagian room A, room B, dan room C pada halaman 19 sampai 20. Nah, cara mengerjakannya silahkan ditulis jawabannya di kertas lembaran atau di buku tugas kalian. Kemudian setelah selesai silahkan difoto dan dikirimkan di grup maupun WA pribadi ya. Jadi kalian tugasnya menulis jawaban di buku tugas ataupun di lembar kertas, kemudian difoto dan dikirimkan di grup ataupun WA pribadi. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.